يا رب صل على محمد. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, as-salatu ma'naha, adapun salat, makna daripada salat, tutlaqu kalimatus salati fil lughatil arabiyyati ala du'a'i bil khairi. Dimutlakkan salat kalau dalam bahasa Arab dengan doa terhadap kebaikan. Jadi kalau menurut bahasa Arab, salat itu adalah berdoa dengan doa-doa kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa salli alaihim inna salawataka sakanul lahum, inna salataka sakanul lahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah, kata Allah, wa salli alaihim, berdoalah kamu kepada mereka, inna salataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doamu adalah ketenangan bagi mereka. Jadi Allah menggunakan kata salat, tetapi artinya minta ampunkan mereka. Berdasarkan ayat inilah Bapak Ibu sekalian, sehingga ulama-ulama mengatakan kalau kata salat menurut bahasa adalah doa. Karena Allah menggunakan kata salat di dalam surah At-Taubah, namun yang diinginkan adalah meminta ampunkan. Amma fi istilahil fuqaha'i, adapun salat menurut istilahnya ulama fiqih, patutlaqu kalimatus salati ala aqwalin wa af'alin makhsusatin, maka dimutlakkan kata salat terhadap perkataan dan perbuatan yang khusus. Ya tuftahu bit takbiri, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Jadi kalau menurut istilah, salat ini adalah perbuatan dan perkataan, yang perbuatan dan perkataan itu khusus, tidak sembarang perbuatan, tidak sembarang perkataan, dan ia dibuka dengan takbir, dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Oleh karena itu kalau ada saudara-saudara kita ketika masuk waktu sholat, dia hanya diam, setelah itu dia mengatakan saya sudah sholat, maka orang yang seperti ini dia hanya sholat menurut bahasa, tetapi belum sholat menurut syariat. Jadi belum itu yang dituntut. Kenapa? Karena tidak ada perbuatan. Sedangkan sholat harus ada perbuatan, harus ada gerakan. Kalau tidak ada gerakan, bukan sholat namanya menurut istilah. Kemudian hikmatuha, hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita sholat? Apa hikmahnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hakim, ia maha bijaksana. Segala sesuatu yang Allah syariatkan, segala sesuatu yang Allah perintahkan, ada kebaikannya untuk kita. Jadi Allah ini, aturan-aturan yang Allah turunkan ke bumi ini bukan untuk kebaikan Allah, tapi untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Karena Allah ghaniyun an kulli syai', karena Allah tidak butuh segala sesuatu. Jadi beliau ini membuat aturan bukan untuk kepentingan beliau, tapi untuk kepentingan kita. Begitu juga dengan sholat. Sholat ini punya hikmah. Lis sholati hukmun wa asrarun katsiratun. Kata musannif, lis sholati, sholat ini memiliki hikmah dan rahasia yang banyak. Nalkhusuha fima yali, tapi kami ringkas.
Jadi kata beliau banyak sekali rahasianya atau hikmahnya sholat. Tapi beliau ringkas. Awalan, kata beliau yang pertama, kenapa Allah menyuruh kita sholat? Ialah ayyatanabbahal insana ila hawiyatihil haqiqah, untuk mengingatkan manusia kepada kondisinya yang secara hakikat. Wahya annahu abdun mamlukun lillahi azza wa jalla. Apa kondisi hakikatnya? Apa hakikat kita ini? Hakikat kita ini adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa Allah menyuruh kita sholat? Supaya kita tidak lupa diri. Kita tahu siapa hakikat kita. Hakikat kita adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, summa ayyadhilla mutadzakiran laha. Lalu Allah, summa, kemudian ayyadhilla mutadzakiran laha. Jadilah sholat ini mengingatkan dia kepada hakikat dirinya. Jadi fungsinya itu sholat supaya ditahui hakikat tak. Bihaitsu kullama anisathu masyaghilud dunya wa alaqatul bil akhirati hadhil haqiqah ja'atis salatu bihaitsu, ketika setiap kesibukan dunia melupakan dia kepada hakikat dirinya dan melalaikan dia dari ketergantungannya kepada akhirat, maka ja'atis salatu, datanglah ini salat. Fadzakkarathu min jadidin, dan salat ini mengingatkan dia setiap waktu demi waktu. Jadi salat ini, kenapa Allah menyuruh kita salat 5 kali sehari semalam? Karena ini sebagai alarm pengingat diri kita. Karena terkadang kesibukan dunia kita, kepentingan dunia kita membuat kita lupa siapa diri kita, membuat kita lupa apa hakikatnya Allah ciptakan kita. Maka Allah suruh kita sholat supaya kita ingat, tidak lupa dengan diri kita. Berarti mereka atau kita ini yang sering melalaikan sholat, kita ini yang tidak melaksanakan sholat, besar kemungkinan kita lupa diri kita. Dia lupa kalau dirinya hamba, sehingga dia berlaku atau bersifat seperti Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Maka sholat ini datang, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah hamba dan kita punya Tuhan, namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.